Apakah PPT saya sudah muncul? Halo? Sudah, Kak. Oke. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan bergabung di acara webinar pada malam hari ini. Sebenarnya webinar ini juga sambil diskusi bareng teman-teman ya. Jadi nanti mungkin misalkan dari teman-teman ada yang tahu tentang materi ini bisa berbagi informasi bareng kita di sini. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini saya akan membahas mengenai masalah pentingnya K3 di tempat kerja. Benar. Maaf ada gangguan sebentar, saya ulangi lagi. Oke, sesuai dengan judul pada hari ini, saya akan membahas mengenai masalah pentingnya K3 di tempat kerja. Nah, yang namanya kita bekerja kan pastinya perlu ya adanya keselamatan juga selama bekerja nanti. Bener nggak? Nah, karena sering juga nih kita lihat nih banyak orang-orang yang mereka bekerja tapi tidak mawas dengan keselamatan dirinya sendiri gitu. Oke, sebelum pada mohon maaf pada suara motor. Oke, sebelum pada inti acara, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Raihan Sabah, biasa dipanggil Rehan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang. Kemudian saya juga sedang mengikuti program internship di Bisa AI khususnya pada posisi community manager. Oke, mungkin itu aja ya perkenalan dari saya. Jika ada yang ingin bertanya lebih mengenai profil saya, bisa nanti setelah acara ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke materi. Nah, K3, definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini nih? Mungkin apa arti dari K3 itu? Oh, nggak ada yang tahu ya? Oke, aku jelasin aja ya. Jadi sebelum kita mengetahui nih arti dari K3 itu sendiri nih, alangkah baiknya kita tahu dulu nih apa arti dari keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, yang pertama adalah keselamatan. Nah, pengertian keselamatan kerja ini merupakan diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Ataupun dengan kata lain, keselamatan kerja itu merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Nah, keselamatan kerja itu juga sangat bergantung pada jenis, kemudian bentuk, dan lingkungan di mana pekerja itu dilaksanakan. Kemudian dari itu ada nih unsur-unsur penunjang keselamatan kerja. Yang pertama itu adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Jadi yang namanya kita kerja itu ya pastinya harus keadaan full sadar gitu, nggak boleh keadaan mabuk ataupun keadaan dalam mengantuk berat, itu nggak bisa ya teman-teman. Kemudian yang kedua, teliti dalam bekerja. Ya namanya kita bekerja pasti harus teliti dan detail gitu, nggak boleh setengah-setengah kerjanya. Kemudian tiga, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Jadi ya kalaupun di waktu kita kerja memang diharuskan menggunakan prosedur-prosedur yang ada,
maka lakukanlah, ditaati, supaya kitanya juga nggak merasa dirugikan. Kemudian kesejahteraan kerja. Nah, kesejahteraan kerja ini adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja ini memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Dengan usahanya dengan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit ataupun gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kesehatan itu juga tidak hanya diartikan sebagai suatu kesehatan saja. Nah, menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI nomor 9 tahun 1960, bab 1 pasal 2 itu menyatakan keadaan sehat itu diartikan sebagai kesempurnaan keadaan jasmani, rohani, dan kemasyarakatan. Kemudian kesehatan kerja itu adalah suatu bagian dari K3 yang bertujuan untuk selalu selamat, sehat, dan berdaya saing kuat. Dan juga dengan demikian, pekerjaan itu bisa dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kejadian kecelakaan yang terjadi saat melakukan pekerjaan ataupun pekerja yang sakit yang menjadikannya tidak produktif. Nah, dari dua pengertian tadi ini dapat kita simpulkan kalau K3 itu adalah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Kemudian tujuan K3 dibuat itu juga bukan hanya untuk semata-mata sebagai keamanan, karena kecelakaan kerja itu bukan hal yang terjadi secara kebetulan dan juga tanpa adanya sebab. Pastinya namanya kecelakaan itu pasti ada penyebabnya dan bagaimana sih kok bisa gitu kan. Nah, WHO pun mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelum sehingga mengakibatkan terjadinya cedera yang nyata. Oke, next. Nah, tadi kita nih udah tahu tentang definisi dari K3. Nah, sekarang kita cari tahu nih faktor penyebab kecelakaan. Karena yang namanya kecelakaan pasti ada faktor penyebabnya kan. Ada yang ditimbulkan apa aja nih. Nah, secara umum itu faktor yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan itu ada 3. Yang pertama ada faktor alam, kemudian faktor teknis, dan faktor non-teknis. Nah, untuk faktor non-teknis, faktor teknis. Faktor teknis itu ada 2. Yang pertama itu tempat kerja dan peralatan. Nah, kalau tempat kerja itu adalah tempat yang baik, di mana harus memenuhi standar nih, yang layak dalam menciptakan keamanan dan kesehatan kerja. Seperti kayak nih, ukuran ruangan yang namanya kita kerja, pasti ukuran ruangannya harus yang nyaman ya, senyaman-nyamannya untuk kita, yaitu tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Kemudian adanya ventilasi udara. Nah, yang namanya kerja pasti juga harus ada ventilasi. Kalau enggak, kitanya juga ngep kan, karena ya di dalam ruangan itu pasti enggak cuma hanya kita yang bekerja di situ. Kemudian penerangan juga tidak boleh terlalu gelap dan juga tidak boleh terlalu terang. Jadi secukupnya aja. Lalu ada suhu. Nah, kalau suhu ini biasanya lebih pada orang-orang yang memang bekerja pada dalam ruangan, kayak di kantor-kantor, di pabrik-pabrik gitu. Biasanya kan kalau misalkan suhunya terlalu tinggi pun, suhunya terlalu dingin, pastinya juga akan menyebabkan nanti biasanya ada nih karyawan yang merasa alergi ataupun flu, batuk gitu kan karena kedinginan itu, jadi badannya menggigil. Tapi untuk di luar ruangan juga pastinya ada sih, kayak kepanasan itu pasti juga ada. Oke, next. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih kepada faktor non teknis, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan kalau yang mau tanya aja dulu nggak apa-apa. Saya memberikan kesempatan dulu, kira-kira ada teman-teman yang mau nanya atau enggak?
Oke, mungkin kayaknya nggak ada ya. Ini kita lanjut aja. Nah, faktor non-teknis. Faktor non-teknis itu terbagi lagi jadi 4. Biasanya juga faktor non-teknis itu berasal dari manusia itu sendiri, gitu. Yang pertama itu adalah ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan ini seperti kalau kita contohkan aja ya, kita contohkan misalkan seseorang yang memang bekerja di uh, pabrik yang bagian pengelola mesin. Nah, mengoperasikan mesin itu kan dan peralatan motif haruslah dibekali dan pengetahuan yang cukup dan benar. Nah, operator ini harus mampu nih memahami karakter dan fungsi masing-masing dari bagian mesin dan peralatan itu dengan baik sebelum mengoperasikannya. Jadi, ketika kita mau mengoperasikan mesin ya pastinya harus punya dasarnya, punya basicnya, punya ilmunya, agar nantinya ketika kita jalankan pun mesin itu nggak terjadi bermasalah kan. Oke, yang kedua adalah keterampilan. Nah, kalau mungkin tadi kita udah punya ilmunya, udah tahu basic pengetahuan segala macamnya, tapi kita nggak terampil nih dalam prakteknya kita kayak nol besar gitu, nggak ada kemampuan sama sekali, ya itu sama aja bohong dan akan berakibat juga pada kecelakaan kerja. Jadi pastinya harus diimbangi dengan pengetahuan juga mempengaruhi dan juga keterampilan itu sendiri. Karena mengetahui aja itu nggak cukup gitu, operator juga harus mampu dan terampil dalam mengoperasikan alat-alat. Nah, dalam pengoperasian ini juga nggak bisa nih cuma sekali doang langsung bisa. Misalkan kayak kita belajar teori hari ini, langsung besoknya praktek itu kemungkinan untuk 100% kita berhasil pun juga nggak bisa. Jadi harus berulang-ulang agar bisa mahir. Kemudian disiplin. Nah, kalau misalkan tadi kita udah tahu ilmunya, kemudian kita udah terampil, tapi kita tidak disiplin juga sama saja, itu akan menimbulkan kecelakaan. Jadi tidak sedikit nih kecelakaan kerja yang terjadi akibat kurangnya kedisiplinan individu, seperti kayak tergesa-gesa, ataupun kita kalau lagi kerja suka gibah, ataupun suka gosip bareng teman-teman gitu kan, teman rekan kerjanya. Jadi kayak itu sama aja bohong gitu. Nah, faktor-faktor itu juga harus dibenahi nih oleh perusahaan-perusahaan karena itu budaya yang buruk ya. Kemudian yang keempat ada mengabaikan keselamatan. Jadi 4 faktor ini itu masih mempengaruhi. Jadi kayak misalkan kita udah tahu ilmunya, kemudian prakteknya juga udah oke, kemudian disiplin ketika bekerja juga kita sangat disiplin gitu. Tapi kita mengabaikan nih keselamatannya, pasti berakibat fatal juga pada akhirnya. Karena beberapa jenis pekerjaan itu mewajibkan ya tenaga kerja yang memang menggunakan alat pelindung diri untuk menjaga keselamatannya. Namun tidak sedikit kasus juga banyak yang mengalami kecelakaan karena tidak memenuhi persyaratan seperti meremehkan karena udah terbiasa. Jadi kayak pada pekerjaan ini udah merasa hebat nih, udah lama kerja di sini. Jadi selama ini belum ada kecelakaan, jadi kayak biasa-biasa jadi itu nggak boleh ya, teman-teman harus tetap mematuhi prosedur aturan yang ada. Yang faktor ketiga adalah faktor alam. Nah, kalau faktor ini itu lumayan sangat susah ya, bahkan nggak bisa diprediksi karena ya faktornya dari alam gitu. Nah, bencana alam itu sangat sulit buat diprediksi, karena itu sekalipun kita telah menyiapkan dan menerapkan K3 sesuai standar untuk meminimalkan terjadi kecelakaan kerja, kondisi ini masih sangat mungkin terjadi akibat bencana alam. Adapun beberapa faktor alam yang kerap menyebabkan kecelakaan kerja, di antara lainnya adalah seperti banjir, gempa bumi, angin topan, puting beliung, dan lain sebagainya yang memang berhubungan dengan alam. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kecelakaan kerja. Nah, jenis-jenis kecelakaan kerja ini uh, dibagi lagi jadi 3. Sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya memfokuskan memang jenis-jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi dalam lapangan, terutama bagi perusahaan-perusahaan ataupun kantor. Yang pertama itu ada, maaf, ya yang pertama ada terjatuh ataupun terpleset. Nah, jenis-jenis kecelakaan kerja ini yang memang paling umum terjadi gitu, sering. Jadi memang
ada kasusnya banyak ya gitu, terjatuh ataupun terpeleset, baik itu di perkantoran ataupun pabrik. Biasanya karena areanya itu tidak rata ataupun licin yang menyebabkan pegawai itu terjatuh gitu. Selain itu juga resiko terjatuh nggak cukup besar di area kerja yang mengharuskan bekerja dari ketinggian seperti terjatuh dari tangga. Jadi kayak misalkan kita naik tangga mungkin karena tergesa-gesa ya lari-lari jadi jatuh. Kemudian yang kedua cedera. Nah cedera ini ada dua macam. Yang pertama adalah cedera otot dan juga cedera repetitif. Kita bahas dulu cedera yang otot. Oke, kecelakaan kerja ini juga sering terjadi, kecelakaan kerja cedera otot itu biasanya kerap terjadi di lingkungan yang memang mengharuskan membawa beban cukup berat. Nah, cedera otot yang paling sering terjadi itu biasanya di area punggung ataupun leher. Nah, kalau ini biasanya cedera otot ini para pekerja yang memang kerjanya di bagian pergudangan. Jadi kayak kan karena mereka membawa beban berat ya, jadi memikul pastinya seringkali rawan terjadinya cedera otot. Nah, untuk menghindarinya ini, ada baiknya mungkin kita cari tahu nih, gimana nih cara tekniknya mengangkat yang benar dan baik agar nantinya tidak terjadi cedera-cedera tadi gitu loh. Ataupun juga bisa tanya nih sama teman-teman rekan kerja kita yang di bagian pergudangan ataupun tanya kepada tim K3 di tempat kerja. Kemudian cedera repetitif. Nah, biasanya kalau cedera repetitif ini adalah bagi yang memang sering menghabiskan waktu di depan laptop ataupun komputer. Nah, cedera ini biasanya terjadi secara berulang-ulang. Istilahnya adalah repetitive strain injuries. Nah, ini adalah cedera persediaan karena kesalahan gerak ataupun ketegangan otot yang terjadi terus-menerus ataupun dalam jangka panjang. Lalu untuk menghindarinya, kita harus tahu nih gimana nih cara posisi duduk yang benar saat berada di depan laptop ataupun di depan komputer. Lalu pastikan juga perlengkapan pendukung nih seperti meja ataupun kursi yang memang bersifat ergonomis. Ergonomis itu seperti kayak yang memadai, memang aturannya seperti itu. Kalau dalam perkantoran biasanya memang disediakan kursi-kursi ataupun meja-meja yang ergonomis. Kemudian juga lakukan nih peregangan otot agar ini tidak terjadi cedera yang lainnya. Jadi kayak kita lakukan peregangan beberapa menit sekali gitu. Misalkan nih kita kerja depan laptop, misalkan disuruh ngetik mungkin ada sejam ya. Kita ngetik sejam. Nah, mungkin setiap 20 menit sekali kita lakukan peregangan nih biar nanti tidak terlalu tegang nih otot-ototnya. Karena kan kita duduk 1 jam, ngetiknya juga 1 jam itu juga sangat tidak baik. Kemudian ada juga nih kalau mungkin jenis-jenis kecelakaan yang memang sering terjadi. Kalau ini yang khusus di luar ruangan seperti kayak menghirup gas beracun yang memang berhubungan dengan zat kimia. Yang ini juga rentan juga biasanya kalau ini sih lebih di luar ruangan ya kayak di daerah pertambangan, kemudian perminyakan kayak Pertamina gitu itu juga sangat beresiko. Untuk meminimalisirnya yaitu ya menggunakan semua perlengkapan seperti APD itu sangat diwajibkan banget buat para pekerja yang memang bekerja di bagian kayak tadi perminyakan, terus kemudian batu bara itu sangat sangat dianjurkan. Kemudian terpapar suara bising. Nah, kalau terpapar suara bising ini biasanya lebih pada orang-orang yang memang kerjanya di bengkel ya, biasanya kayak kan mereka ngelas gitu kan bunyinya sangat keras gitu. Jadi perlu adanya pelindung telinga supaya telinganya nggak ini rusak karena suara bising tadi itu. Oke, sampai tadi kita udah jelasin definisi, kemudian ada faktor penyebabnya, kemudian ada jenis kecelakaan kerja. Kira-kira ada pertanyaan nggak ataupun ada yang ingin kurang jelas atau gimana? Bisa ditanyakan dulu. Saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Saya tunggu bentar ya. Kira-kira mungkin ada yang ingin tanya.
Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjutin lagi ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang standar penerapan K3. Nah, standar penerapan K3 ini sebenarnya ada banyak, tapi hanya saya mengambil emang sampel yang sering digunakan ya, digunakan dalam khususnya pada daerah perusahaan ataupun perkantoran. Yang pertama itu adalah menggunakan APD saat bekerja. Nah, untuk beberapa perusahaan ini seringkali nih ada aturan yang memang mengharuskan mereka menggunakan APD gitu, karena resikonya yang cukup besar juga kan gitu. Kemudian biasanya penggunaan APD ini sering pada pekerjaan di luar ruangan. Namun ada pekerjaan yang di dalam ruangan yang mengharuskan menggunakan APD seperti orang yang bekerja pada laboratorium ya itu kan memang mereka harus banget pakai APD supaya zat-zat kimianya nggak ketika terkena percikan itu tuh nggak melukai kulit gitu. Lalu yang kedua adalah jam kerja yang sesuai aturan. Nah, umumnya jam kerja yang efektif itu adalah 8 jam sehari. Nah, di mana waktu 8 jam itu adalah waktu yang paling tepat untuk bekerja. Namun seringkali nih kita jumpai juga orang-orang yang memang bekerja melebihi durasi dari jam kerja. Sebagai contoh nih, misalkan kita mulai jam kerja 8 pagi. Berarti kemungkinan akan selesai adalah sekitar jam 4 sore. Akan tetapi nih, ada juga nih yang memang memiliki jam lembur ataupun jam tambah kerja. Memang sih itu nggak salah. Maksudnya tidak 100% salah karena ya boleh gitu melakukan jam lembur. Namun ya harus diperhatikan juga bahwa jam lembur itu ya tidak dilakukan setiap saat dalam jangka waktu yang berdekatan. Jadi gak mungkin jangan gitu loh. Kalau misalnya kita kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, 1 minggu itu kita full bener-bener lembur gitu. Jadi kayak itu sangat nggak disaranin banget karena ya beresiko nanti kitanya sakit kemudian nggak masuk kerja. Dan yang ketiga menjaga kondisi lingkungan. Nah, maksudnya ini adalah lingkungan kita ini ketika lingkungan area kerja ini harus bersih gitu. Karena ya itu juga mempengaruhi faktor ya. Dan itu juga harus dalam lingkungan yang kondusif. Pastikan nih bahwa perusahaan itu tidak berdampak negatif bagi para pekerjanya dan lakukan pembersihan secara berkala jika dipandang tidak pas. Biasanya nih untuk di perusahaan kayak kabel ya ada kabel yang terkelupas gitu ataupun kabel-kabel yang mungkin berserakan gitu menghambat jalan gitu ketika orang jalan kan kayak dilihatnya nggak enak tuh mungkin kalau kabelnya terkelupas bisa diisolasi ataupun kalau kabelnya berantakan gitu bisa diikat gitu atau juga bisa kayak dokumen-dokumen nih di meja kerja ini kayak berserakan nih kayak nggak rapi udah ketika berkas-berkas itu sudah sudah dikerjakan ataupun sudah dilihat sudah di ini kembalikan lagi kepada tempatnya sesuai di mana dia berasal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah rutin melakukan pemeliharaan terhadap peralatan mesin yang ada. Jika suatu produk memiliki masa kadaluarsa, di mana batas dari pemakaian produk tersebut, maka sama halnya juga dengan mesin. Mesin juga memiliki batas pemaksimalan masa pemakaian. Tapi untuk mesin sendiri bukan berarti jika udah lewat masanya harus dibuang gitu ya. Itu ada ketentuannya sendiri kalau misalkan memang udah tidak layak pakai baru dibuang. Jadi, tapi misalkan masih bisa nih diperbaiki ya diperbaiki gitu dilakukan pemeliharaan rutin karena ya mesin itu berpengaruh pada produksi barang untuk pabrik-pabrik khususnya ya. Misalkan kayak mesin itu biasanya memproduksi satu hari mungkin sekitar ribuan. Nah, karena mungkin ada terkendala, kitanya nggak paham, kitanya belum menyadari, mungkin loh kok tiba-tiba produksinya cuma ratusan nih, pasti ada kendala, ada kejanggalan nih. Apa nih yang menjadi masalah di mesin tersebut? Nah, dengan cara melakukan pemeliharaan rutin. Next ada apakah K3 itu penting? Nah, tadi kita udah bahas ya, mulai dari definisinya, ada definisi dari keselamatan, definisi kesehatan kerja, kemudian
faktor-faktornya. Faktornya ada berapa tadi? Ada secara alam, ada teknis, kemudian ada non teknis, kemudian dibagi lagi kan tadi ada kalau non teknis itu ada 4, kemudian teknis ada 2, kemudian ada faktor alam, lalu juga tadi kita bahas jenis-jenis kecelakaan. Nah, sekarang kita cari tahu nih, apakah K3 itu penting itu dalam bekerja? Oke, kita coba telusuri bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng apakah penting gitu. Nah, K3 ini menjadi prioritas utama dalam sebuah ekosistem bekerja. Hal ini dikarenakan SDM ataupun sumber daya manusianya itu merupakan aset penting perusahaan yang perlu dilindungi kesehatan dan keselamatannya. Dalam menjalankan K3, diperlukan kesadaran antara tenaga kerja dan perusahaan ataupun pemberi kerja. Setiap perusahaan itu harus menyadari bahwa mereka memiliki tugas serta tanggung jawab moral untuk menjaga dan memperhatikan karyawannya. Nah, seperti contoh misalkan, bukan contoh sih, lebih pada apa aja nih yang kok bisa dikatakan penting. Yang pertama adalah mampu menjaga reputasi nama perusahaan. Jika perusahaan tersebut itu tidak memiliki tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja yang terjamin, yes, bisa saja nih nanti nih pada suatu saat akan muncul berita di internet yang menyebutkan bahwa adanya kekurangan jaminan K3 di perusahaan tersebut. Nah, itu juga bisa mencoreng nama reputasi dari perusahaan tersebut. Namun sebaliknya lagi, jika perusahaan itu memiliki kesehatan dan keselamatan kerja yang bagus, maka reputasinya pun juga akan meningkat. Oleh karena itu, banyak sekali pekerja-pekerja yang tertarik nih, karena ya tadi memiliki reputasi baik, kemudian memiliki jaminan K3 yang oke, makanya menambah nilai dari reputasi perusahaan tersebut. Lalu ada membuat karyawan lebih sadar dengan bahaya dan resiko di tempat kerja. Banyak sekali karyawan yang tidak peduli dengan bahaya dan resiko di tempatnya bekerja. Dengan lebih menekankan peraturan tentang keselamatan kerja, karyawan juga bisa lebih sadar akan hal ini. Sehingga hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan memiliki langkah pencegahan yang baik. Nah, perlu diingat juga nih, tidak hanya lapangan, maksudnya tidak hanya orang yang bekerja di lapangan yang rentan mengalami resiko dan yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja. Karyawan di kantor dan perusahaan ataupun pabrik pun juga memiliki potensi yang sama gitu, potensi dalam hal punya ada seperti kayak tadi yang udah saya jelaskan ya, kayak terjatuh, terpleset, kemudian tadi ada yang sudah saya jelaskan, kemudian cedera punggung, seperti tadi mengangkat beban yang tidak tahu tekniknya, lalu ada mata lelah akibat terlalu lama bekerja di depan laptop ataupun komputer. Nah, ya tadi yang saya sudah jelaskan juga ya. Kemudian ada asma dan gangguan pernapasan akibat kualitas udara yang ruangan yang buruk. Jadi ya tadi kan udah dijelasin juga kalau ruangan itu juga seperti kayak adanya ventilasi, suhunya yang bagus, kemudian penerangannya itu juga sangat berpengaruh. Mengurangi stres yang dirasakan karyawan. Nah, dengan mencanangkan budaya K3 ini, perusahaan juga harus nih menuntut pegawainya untuk menjaga lebih kesehatan dan mental para pekerjanya. Dengan demikian, jam kerja yang sudah diatur dan jam lembur yang tidak terlalu menyiksa karyawan. Sebab jika jam kerja panjang itu akan beresiko cenderung tidak jelas gitu. Jadi akan membuat karyawan ini rawan terkena stres. Yang mana stres ini tuh dapat menimbulkan penyakit baik secara fisik maupun mentalnya. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya maksudnya meningkatkan performa karyawan. Karena K3 ini terjamin mampu meningkatkan performa karyawan, juga bisa memberikan tunjangan dan meningkatkan lingkungan kerja menjadi lebih nyaman. Nah, dari rasa nyaman ini mampu membuat karyawan bekerja dengan lebih giat dan disiplin, sehingga produktivitas karyawannya akan meningkat juga, otomatis meningkat. Kemudian menurunkan angka kerugian perusahaan. Nah,
cara ini tuh dianggap apa ya, sangat efektif gitu bagi perusahaan itu sendiri ya. Sebab dengan adanya tuntutan dan pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, kecelakaan itu lebih mungkin untuk dapat dihindari dan dicegah. Oleh karena itu perusahaan itu dapat menurunkan angka kerugian akibat karyawan yang tidak masuk ataupun karena sakit, ada karena kecelakaan kerja. Hal ini juga pastinya menguntungkan juga untuk perusahaan, tapi juga tidak menutup kemungkinan untung juga nih. Bukan kenapa buat karyawan ya, karena ya karena kita, kalau kita rajin masuk pastinya kan juga dilihat oleh orang perusahaan itu senang juga. Kita tidak akan, biasanya kan kalau orang yang terkena kecelakaan kerja kan misalkan kita terjadi kecelakaan kerja dipotong nih gajinya mungkin ya, bisa aja karena itu. Nah, perusahaan juga tidak terlalu mengeluarkan biaya banyak ya tadi karena untuk membiayai dari si orang yang terkena kecelakaan kerja itu. Lalu ada meningkatkan loyalitas karyawan. Tidak hanya dapat mengurangi kerugian akibat ketidakhadiran karyawan karena kecelakaan kerja ataupun karena sakit, memperhatikan K3 juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Pasalnya, dengan menekankan kesehatan dan keselamatan kerja, perusahaan dapat menunjukkan nih bahwa perusahaan itu peduli dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pegawainya. Dengan begitu, karyawan pun akan merasa lebih bahagia di tempat kerja mereka dan kecil kemungkinan ingin pindah nih ataupun mencari tempat lain. Jadi semakin tinggi rasa perusahaan itu memberikan K3 yang kepada para pekerjanya, maka akan semakin loyalitas juga nih karyawan mereka. Kemudian ada menarik potensi bisnis di masa depan. Memberikan perhatian serius pada kesehatan dan keselamatan kerja juga dapat mempengaruhi potensi bisnis di masa depan. Oke, materinya udah selesai nih. Kak Rasa tadi kita udah jelasin dari pengertian, kemudian faktor, jenis, apa gitu, standar penerapannya dan pengertian dari apakah K3 itu penting, maka jawabannya adalah penting. Oke, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Bisa dengan open mic ataupun mengetik di kolom chat. Silakan teman-teman. Saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, silakan yang ingin bertanya, saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya.
Kak, izin bertanya. Ya Kak, silakan. Untuk cara mencegah dan mengurangi angka risiko kecelakaan saat bekerja, kira-kira seperti apa ya? Cek cek suara saya masuk ya. Iya, Kak. Oke, izin menjawab ya dari pertanyaan Kak Mutiara. Pertanyaannya adalah tadi cara mencegah ataupun menekan angka resiko kecelakaan saat bekerja kira-kira dengan cara seperti apa? Nah, izin menjawab. Caranya itu dengan cara melakukan pelatihan dan pendidikan dasar kepada karyawan. Jadi itu sekarang ini hampir semua perusahaan itu pasti selalu menekankan untuk melakukan pelatihan dasar tentang K3 ini karena penting banget nih karena ya itu tadi yang seperti yang sudah dijelaskan tadi karena menekan angka kerugian juga kemudian memberikan edukasi supaya pekerja ini tuh lebih aware gitu, lebih perhatian terhadap keselamatan diri mereka ketika bekerja gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Bagaimana kamu Tiara? Apakah sudah jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Gak apa-apa kalau mau tanya, tanya aja silakan. Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan. Saya juga masih membuka sesi pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan boleh open mic ataupun menulis di kolom chat. Silakan teman-teman yang masih ingin mungkin mau bertanya lagi, saya memberikan kesempatan, masih ada waktu juga. Yang mau bertanya, bertanya saja. Boleh open mic ataupun bertanya di kolom chat.
Gimana nih teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah cukup? Saya juga masih memberikan sih, masih silakan yang mau tanya nggak apa-apa. Kita tunggu aja sambil diskusi bareng-bareng ya. Silakan. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Putri Ayu. Kak izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada waktu bekerja lembur. Boleh dilakukan asalkan tidak berdekatan. Namun jika ada yang bekerja lembur dalam waktu yang berdekatan, misalkan 2 sampai 3 hari secara berturut-turut, itu bagaimana ya, Kak? Oke, izin menjawab ya Kak Putri. Nah, untuk konteks seperti ini tuh boleh-boleh saja seperti yang tadi saya sudah bilang. Dengan ketentuan itu tidak berskalanya itu adalah tidak secara berurutan. Misalkan nih, dalam minggu ini nih, kita lembur. Misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat, itu lembur terus. Kemudian di minggu berikutnya adalah lembur lagi. Jadi misalkan masih 2 sampai 3 hari itu memang boleh-boleh saja, masih sewajarnya karena ya belum jatuhnya belum terlalu memang detail gitu. Maksudnya masih tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu menekan juga kalau 2 sampai 3 hari. Tapi misalkan sudah lebih dari 1 minggu ataupun minimal 1 minggu itu sudah apa? Sudah memberatkan karyawan itu sendiri ya karena juga sudah ada nih aturan-aturan memang jam kerja itu adalah normalnya sekitar 7 sampai 8 jam dan lemburnya itu biasanya paling maksimal juga 2 jam. Kurang lebih seperti itu Kak Putri jawabannya. Bagaimana Kak Putri? Apakah sudah jelas jawabannya? Oh, oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya, sudah saya masih memberikan kesempatan buat teman-teman.
Oke, jika mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sesi webinar pada malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan meluangkan waktunya. Apabila ada kesalahan saya dalam berkata yang membuat teman-teman tidak merasa nyaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan saya izin pamit undur diri ya. Terima kasih.